Mari jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita berdoa sekali lagi. Tuhan yang maha baik, kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini, kami beribadah, kami memuji Tuhan akan kebaikan Tuhan atas anugerah yang kami terima di dalam Kristus Yesus. Dan pada saat ini Tuhan, kami membuka hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Bersabdalah bagi kami, dan tolong hamba-Mu yang mengupas kebenaran firman-Mu ini, sehingga sungguh-sungguh firman-Mu itu dapat dimengerti dengan baik. Dan kami mohon Roh-Mu yang kudus bekerja dalam hati kami, sehingga kebenaran firman itu tidak hanya kami terima, tapi juga berbuah di dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, jemaat persilakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, saya sudah berapa kali berkhotbah di tempat ini, tapi baiknya saya kenalkan diri lagi lah. Nama saya Surif, ya, saya dosen di STT Aman Agung, mengajar di bidang biblika, khususnya Perjanjian Baru, khususnya lebih lagi surat-surat Paulus, ya. Hari ini kita akan membahas satu perikop firman Tuhan yang terambil daripada Kisah Para Rasul pasal yang ke-15, ya. Yang tadi kita bacakan dari ayat 12 sampai ayat yang ke-21, tapi kita akan bahas dalam konteks yang lebih besar, dari ayat pertama sampai ya, ayat 34, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, tema yang diberikan kepada saya adalah kebebasan dan kesaksian hidup. Satu sisi ada yang namanya kebebasan, dan sisi lain ada yang kesaksian hidup. Kebebasan, ya, di dalam Kristus kita mengalami apa yang namanya kebebasan, ya. Kita dibebaskan daripada belenggu dosa, kita dibebaskan dan kita diselamatkan. Dan kemudian dalam konteks Kisah Para Rasul kita melihat bagaimana jemaat yang mula-mula itu percaya, kemudian mengalami kebebasan, pembebasan daripada Tuhan, dan mereka bersaksi di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara, cuma memang sangat disayangkan pada zaman ini, banyak orang mengagungkan bahwa kebebasan yang di dalam Kristus Yesus, terutama di dalam tradisi reformasi, tradisi Injili, tradisi reform teologi kan ya, bahwa kita diselamatkan oleh anugerah dan kita terima melalui iman, sola gratia dan sola fide, ya. Tidak ada kata-kata tentang perbuatan, tidak ada kata-kata tentang transformasi hidup. Dan itu kadang-kadang diartikan bahwa karena keselamatan itu ada diterima di dalam iman kepada Kristus Yesus, maka kontribusi daripada perbuatan itu tidak ada sama sekali. Contoh ekstrim yang diambil biasanya adalah kalau seorang yang disalibkan di sebelah Kristus. Ada yang satu yang mengutuk Yesus, ada yang satu mengatakan, ingatlah aku, ya, ingatlah aku ketika dalam kerajaanmu. Nah, saudara-saudara sekalian, Kristus mengatakan saat ini juga engkau bersama-sama dengan saya, ya, akan bersama-sama dengan masuk di dalam kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara kemudian katakan, nah itu dia contohnya bagaimana bahwa keselamatan itu hanya kita terima atas dasar iman kita kepada Kristus Yesus, bukan atas perbuatan. Karena orang tersebut tidak punya kesempatan untuk apa? Untuk menunjukkan perbuatan baik. Sudah disalib kan? Ya. Nah, itu juga kejadian itu juga kita alami, kita lakukan. Saya pernah menginjili kepada seorang yang sudah lama di gereja tetapi belum mau terima Tuhan Yesus. Pada titik dia antara hidup dan mati di rumah sakit, saya tanya, mau percaya? Mau gitu. Mau dibaptis? Mau gitu. Nah, saat itu juga diadakan pada baptisan kudus, ya. Saya cari pada saat itu saya belum jadi pendeta, saya mengundang pendeta dari Metodis pada saat itu untuk membaptiskan, ya.
Dan puji Tuhan ternyata nggak meninggal tuh. Nggak meninggal. Dia diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup 2-3 tahun lagi. Ya. Nah, tapi saudara-saudara sekalian, atas dasar itu kan karena keselamatan itu adalah anugerah. Dan kita terima di dalam Kristus Yesus. Dan ada problem dengan bagaimana dengan perbuatan. Nah, saudara-saudara sekalian, pada Kisah Para Rasul pasal 15 ini, pasal kita melihat bahwa ketika bangsa umat Kristen, orang percaya yang pada saat itu sebagian besar adalah orang Yahudi, memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Ya. Dan tentu saja salah satunya adalah, salah duanya gitu, Barnabas dan Paulus. Ya. Barnabas punya passion yang sangat dalam untuk bermisi kepada bangsa-bangsa di luar bangsa Yahudi. Karena itu dia mengajak seorang bernama Saulus, berubahnya di Paulus ya. Nah, kemudian mereka memberitakan Injil dan ada banyak orang yang percaya. Kemudian pasal 15 ya, ayat yang pertama dikatakan, beberapa orang datang dari Yudea dan mengajarkan kepada saudara-saudara seiman. Dari Yudea itu datang kemana? Itu gereja di Antiokhia, ya, gereja di Antiokhia, gereja tempat banyak orang Yahudi di situ juga, tetapi cukup banyak orang non-Yahudi yang percaya di situ. Dan dari gereja Antiokhia tersebut, maka Injil itu disebarkan ke kota-kota lain, ke kota-kota Helenis, di mana sebagian besar orang yang percaya tersebut bukan orang Yahudi, tetapi orang non-Yahudi. Nah, saudara-saudara dari Yerusalem itu datang ke titik kota itu, kota Antiokhia, dan mereka mengatakan, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Ya. Jadi kalau kamu tidak disunat, ya, walaupun kamu sudah percaya, kamu tidak dapat diselamatkan. Nah, apakah ini ajaran sesat gitu? Ya. Nah, pada zaman itu sebenarnya kalau kita membaca perjanjian lama ada banyak ayat, cukup banyak ayat, terutama di kitab-kitab para nabi yang menunjukkan, yang mengajarkan bahwa Allah perjanjian, Yahweh Allah perjanjian bangsa Israel bukan Allah yang eksklusif bagi bangsa Israel saja, tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain. Ya, kitab yang paling terkenal yang suka kali diajar di sekolah minggu adalah kitab Yunus, gitu kan? Yunus yang disuruh untuk memberitakan firman Tuhan, penghakiman kepada bangsa Niniwe. Yunus nggak mau pergi mati-matian, lebih baik aku mati daripada memberitakan Injil ke sana. Bukan memberitakan Injil sih waktu itu, memberitakan penghakiman. Ya. Kemudian dipaksa oleh Tuhan untuk beritakan penghakiman Allah kalau tidak bertobat. Ya. Nah, kalau kita saudara baca ketika Yunus memberitakan penghakiman kepada bangsa Niniwe, saudara akan baca nggak ada kata anugerah di situ. Dia mengatakan akan segera dihancurkan kota ini. Bangsa Filistin bertobat. Begitu bertobat Tuhan melunakkan hatinya. Hati bangsa melunakkan hatinya dan memberikan anugerah. Maka kota Niniwe pun luput daripada kehancuran. Tapi pada kitab-kitab yang lain lagi yang dikutip di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 sampai 18 itu dari Amos pasal 9 ayat yang ke-11 dan ke-12. Dikatakan di situ salah satu bagian daripada rencana Tuhan ketika mengembalikan membangun kembali
kerajaan Daud, ya, kemah Daud, ya, restorasi bangsa Israel termasuk apa? Termasuk ada kata-kata bangsa-bangsa asing. Bangsa-bangsa asing ikut turut mendapatkan berkat. Nah, kalau saudara baca di kitab yang sangat terkenal di dalam Perjanjian Lama, Yesaya pasal 56 dikatakan orang yang dikebiri itu bisa masuk ke bait Allah. Orang-orang asing bisa masuk ke bait Allah dan beribadah di bait Allah. Saudara-saudara bayangkan. Itu visi daripada Nabi Yesaya yang ketika diberitakan di situ, diwartakan, tulis situ, saat itu bait Allah Yerusalem itu dalam keadaan yang hancur. Tetapi di bait Allah Yerusalem yang ke depan tersebut, bahwa bangsa-bangsa akan datang beribadah di situ. Nah, saudara-saudara sekalian, bahkan Yesaya ditutup, kitab Yesaya ditutup dengan satu visi yang luar biasa, ya. Ayat yang ke-26, ya, Yesaya 66. Sebab sama seperti langit dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tetap ada di hadapanku, demikian firman Tuhan, demikian keturunanmu. Dan namaku akan tetap ada. Bulan berganti bulan, sabat berganti sabat. Seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Ya. Visi yang luar biasa kan? Bahwa bulan demi bulan, sabat bulan baru, sabat demi sabat, ada banyak bangsa yang akan datang ke Yerusalem untuk apa? Untuk beribadah kepada Yahweh. Itu gambaran keselamatan bagaimana semua bangsa akhirnya kembali kepada Yahweh, tidak hanya Allah perjanjian bangsa Israel, tetapi juga Allah pencipta semuanya ini. Nah, saudara-saudara sekalian, tapi bangsa Israel mungkin pikir, oke, kayak gitu. Tapi bagaimana skemanya? Ya, bagaimana skemanya? Nah, sebagian pada zaman itu, bukan sebagian, hampir semua ya orang Israel berpikir bahwa dengan cara apa? Bangsa-bangsa non-Israel bergabung menjadi bangsa Israel dengan ritual disunat. Karena apa? Menurut Kejadian pasal ke-17, semua keturunan Abraham yang menerima berkat Abraham perlu disunat. Ya, saya bacakan kepada saudara sekalian. Kejadian pasal 17. Ya. Ayat yang ke-10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu dan serta keturunanmu. Setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Kulit hitammu harus dipotong dan akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak-anak yang berumur 8 hari di antara kamu harus disunat. Setiap anak laki-laki keturunan-keturunan turun-temurun, baik hamba yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari setiap orang asing yang bukan keturunanmu. Nah, saudara-saudara, menurut hukum tersebut semua anak laki-laki ya orang Israel harus disunat, dan pada zaman itu semua orang Yahudi anak laki-lakinya disunat. Nah, kemudian karena apa? Dengan disunat mereka menjadi bagian daripada keluarga Allah, umat Yahweh, dan menerima berkat Abraham tersebut. Tambah lagi ketika kita berbicara mengenai Keluaran pasal 31, ya. Keluaran pasal 31. Ada perintah menguduskan hari Sabat. Ayat yang ke-17, itulah tanda antara aku dan orang Israel untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari ke-7 ia berhenti bekerja dan beristirahat.
Jadi saudara-saudara sekalian, sunat adalah tanda perjanjian Yahweh dengan Abraham, di mana semua umat Israel terserap di dalamnya. Kemudian Sabat itu adalah tanda perjanjian Sinai, ya. Ketika bangsa Israel mengadakan hubungan perjanjian dengan Yahweh. Nah, saudara-saudara sekalian, dengan demikian sunat dan Sabat menjadi apa? Istilahnya boundary maker yang menandai identitas umat Allah, umat Yahweh, yang mana umat Yahweh, yang mana bukan. Ya. Yang mana umat Allah dan yang mana bukan. Yang mana Israel dan mana yang bukan. Nah, bagi bangsa Israel keselamatan itu ada di dalam lingkaran boundary maker ini. Ya. Kamu percaya kepada Tuhan Yesus sebagaimana orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus diselamatkan. Tapi orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus diselamatkan tidak hanya karena iman, tapi karena mereka disunat dan menghormati, mengkuduskan Sabat. Saudara-saudara sekalian. Nah, ketika disunat ada konsekuensi lainnya. Karena apa? Menjadi bilangan daripada bangsa Israel, maka mereka diwajibkan untuk mentaati semua hukum Taurat. Nah, semua hukum Taurat, orang berpikir apa? Hukum Taurat itu identik dengan apa? 10 perintah Tuhan. Ya? 10 perintah Tuhan tahu? Kalau dari guru sekolah minggu, murid-murid sekolah sudah tahu. Wah, 10 perintah Tuhan. Nah, orang Kristen wajib mentaatinya enggak? Wajib ya. Tapi sebenarnya hukum Taurat itu lebih daripada itu. Ya. Ada 10 perintah Tuhan tapi ada turunannya. Ya. Kayak apa? Kayak UUD 45 gitu. UUD 45 ada pembukaannya, ya pembukaannya. Nah, pembukaannya itu kira-kira 10 perintah Tuhan itulah. Tapi ada undang-undang banyak turunannya. Nah, umat Israel punya undang-undang turunannya, aturannya begitu banyak. Dan itu adalah satu paket yang harus diikuti. Nah, saudara-saudara sekalian, masalahnya ketika Injil itu diberitakan kepada orang non-Yahudi, ini menjadi apa? Ini menjadi belenggu. Ini menjadi belenggu. Ya. Tidak cukup hanya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi juga harus disunat menjadi orang Yahudi. Menjadi orang Yahudi berarti apa? Ya. Mentaati seluruh perintah Taurat. Ya. Tidak hanya menghormati, mengkuduskan Sabat, ada banyak hal lainnya. Nah, ini menjadi bagi orang non-Yahudi pada saat itu. Kenapa kami harus jadi orang Yahudi? Ya. Kenapa kamu harus jadi orang Yahudi? Bukankah Allah itu menciptakan semua bangsa dan mengasihi semua bangsa? Nah, inilah pentingnya konsili yang pertama. Ya. Inilah pentingnya rapat akbar pertama yang dilakukan di Yerusalem, Kisah Para Rasul 15. Jemaat di Antioquia yang sebagian besar orang non-Yahudi mengalami kebingungan. Ya. Dan pada saat itu dikatakan Paulus dan Barnabas tidak setuju. Mereka berdebat, tapi kemudian setelah itu gak selesai permasalahannya. Ya. Karena apa? Karena orang yang mengajarkan juga sangat-sangat yakin. Ya. Sangat-sangat yakin. Ya. Akhirnya apa?
Barnabas dan Paulus diutus untuk ke gereja induk di Yerusalem. Ya, di Yerusalem, dan di situ diadakan sidang. Ya, ayat yang ke-6 katakan, lalu bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua itu untuk membicarakan persoalan itu. Bisa di slide selanjutnya. Ada. Ya. Jadi mereka bersidang. Dan memang kalau kita lihat di ayat yang kelima, ada banyak juga yang mendukung ajaran bahwa orang Kristen harus disunat. Mereka dari kalangan orang Yahudi. Ya. Ayat yang kelima, beberapa orang dari aliran Farisi, ya, yang telah menjadi percaya berdiri dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan menuruti hukum Musa. Di Filipi pasal yang ketiga, Paulus mengklaim dulu dia orang Yahudi, orang Yahudi, dia orang Farisi. Dan dia mengatakan apa? Dalam mengikuti hukum Taurat aku sempurna, perfect. Ya. Tidak ada cacat. Ya. Tapi saudara-saudara, ketika perjumpaannya dengan Yesus, dia mengalami perubahan paradigma. Ya, bahwa keselamatan itu, ya, ada di dalam relasi dengan Allah melalui Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang permasalahan mengenai apa sunat dan hukum mentaat Taurat itu berkecamuk. Dan untuk itulah diadakan sidang, dan sidang tersebut ada dua kelompok, satu rasul-rasul, ada 12 rasul gitu ya. Kemudian ada penatua-penatua, orang-orang yang dituakan di situ, ya, orang-orang yang dituakan. Nah, di situ ada 3 kejadian. Ya. Yang pertama, slide selanjutnya, Petrus. Ya. Petrus adalah pemimpin dari para rasul. Dia diangkat, Yesus sendiri mengatakan, balakanlah domba-dombaku. Dan ada otoritas yang diberikan kepada Rasul Petrus. Ya. Nah, dia berdiri. Dia kemudian menceritakan di ayat pasal 7 sampai ayat yang ke-11 saya bacakan ya. Sesudah berdebat beberapa waktu lamanya, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaranku bangsa-bangsa lain mendengarkan berita Injil dan menjadi percaya. Ya, Paulus mengatakan otoritas itu ada di saya, ya, karena kamu sendiri tahu bahwa Tuhan memberikan otoritas itu kepada aku untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Kemudian dia juga menceritakan mengenai kisah dia bagaimana dia mengabarkan Injil kepada Cornelius. Saudara tahu Cornelius? Ya, di pasal berapa ya? Kalau saudara sempat baca, ya, saudara menemukan bagaimana suatu saat dia diberikan penglihatan, ya, ada apa? Ada begitu banyak satu jaring, kemudian ada begitu banyak binatang najis kayak gitu. Kemudian Tuhan mengatakan makanlah. Dia mengatakan Tuhan, aku nggak mau makan yang najis, katanya. Ya. Tetapi Tuhan mengatakan apa yang Tuhan mengatakan, makan. Ya. Kemudian ada utusan yang datang dari Cornelius. Maka Petrus memberitakan Injil kepadanya. Ya. Nah, kemudian ayat ke-8 katakan, Allah mengenal hati manusia dan memberi kesaksian untuk mereka dengan mengaruniakan Roh Kudus kepada mereka sama seperti kepada kita. Jemaat mula-mula mengalami, kebanyakan orang Yahudi pada saat mengalami peristiwa Pentakosta bagaimana Roh Kudus dicurahkan. Saudara-saudara sekalian, ya, ternyata Roh Kudus tidak hanya dicurahkan eksklusif kepada
umat Yahudi sesuai janji perjanjian lama, ya. Tetapi juga kepada orang-orang di Samaria. Bahkan kepada Cornelius dan keluarganya yang dimana pada saat itu mereka bukan orang Yahudi sama sekali. Kalau dalam peristiwa Cornelius, bahwa Cornelius menerima Roh Kudus menjadi justifikasi bagi Petrus untuk membaptiskan mereka. Tapi begitu dia membaptiskan, maka terjadi apa? Terjadi pergulatan gitu. Sehingga Petrus perlu memberikan laporan, katakan. Kalau Cornelius sudah menerima Roh Kudus, masakan aku nggak bisa baptiskan dia? Karena apa? Bahwa ketika orang tersebut menerima Roh Kudus, itu tandanya dia adalah umat Tuhan. Ya. Baru ayat ke-9 katakan, dan ia sama sekali tidak membedakan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Nah, Roh Kudus tersebut, ya, bekerja tidak membeda-bedakan antara ini orang Yahudi yang percaya, ini orang Yahudi yang non percaya. Ya. Dikatakan bahwa hati mereka sama seperti kita, disucikan oleh Roh Kudus melalui iman. Nah, ini pernyataan daripada Petrus, ya, yang adalah pemimpin rasul pada saat itu. Kemudian setelah itu, slide selanjutnya, tolong. Ya. Slide selanjutnya ayat yang ke-12, maka Barnabas dan Paulus diberikan kesempatan untuk menceritakan. Ya, mereka mendengarkan Barnabas dan Paulus menceritakan segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Allah dengan perantara mereka di antara bangsa-bangsa lain. Saudara, Paulus dan Barnabas memberikan kesaksian karena mereka melakukan mission trip dari satu kota ke kota lain, dan mereka menyaksikan bagaimana bangsa-bangsa lain itu bertobat kembali untuk percaya kepada Tuhan. Tidak hanya terbatas pada orang-orang Yahudi saja. Di setiap kota ketika mereka kunjungi, pertama-tama yang mereka kunjungi biasa adalah apa? Sinagoga, di mana banyak orang Yahudi. Mereka memberitakan Injil. Tapi tidak hanya terbatas pada sinagoga, mereka juga memberitakan di luar sinagoga. Sehingga apa? Sehingga orang-orang non-Yahudi itu bisa mendengarkan kabar baik dan percaya. Dan saudara-saudara sekalian, luar biasa bahwa di antara umat Yahudi ada banyak yang percaya. Tapi ini ada dinamika yang baru. Bahwa Roh Kudus bekerja. Filipus, Barnabas, Paulus dalam pemberitaan Injil, dan banyak orang non-Yahudi yang percaya. Bahkan ada tanda-tanda yang dihadirkan. Ada kuasa penyembuhan yang diperlihatkan. Ada banyak orang yang bertobat dan menjadi percaya. Nah, saudara-saudara. Nah, kemudian yang terakhir, selanjutnya. Ya, ada pernyataan daripada Yakobus. Siapakah Yakobus ini? Yakobus ini bukan Yakobus murid Tuhan Yesus, bukan rasul. Tapi Yakobus ini adalah saudara daripada Yesus sendiri. Dan dia memiliki banyak sekali pengikut. Ya. Boleh dikatakan sesudah Petrus, dialah punya banyak pengikut. Dan pengikut dia banyak orang Farisi. Ya. Di Galatia kita bertemu bahwa orang-orang Yakobus datang, ya, dan terjadi apa? Clash, ya, antara Paulus dan Petrus, ya. Karena apa? Begitu orang-orang Yakobus datang, kemudian Petrus tiba-tiba berubah, tidak lagi makan semeja dengan orang-orang non Yahudi, tetapi menjadi pindah meja.
pindah meja hanya makan dengan orang-orang Yahudi. Nah, ini salah satu daripada bentuk pelaksanakan hukum Taurat. Nah, saudara, tetapi menarik, apa yang Yakobus katakan? Dia mengatakan jangan mempersulit bangsa-bangsa lain. Ya, jangan mempersulit bangsa-bangsa lain. Dia katakan, sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Ya. Ya. Jangan mempersulit bangsa-bangsa lain. Kemudian dia mengutip Amos, ya, mengutip Amos bahwa kalau saudara baca kutipan Amos pasal 9 ini agak berbeda dengan versi yang di LI. Karena apa? Karena ini kutipan dalam bahasa Yunani yang dikenal dengan LXX, sedangkan di Perjanjian Lama yang kita ini dari terjemahan langsung daripada bahasa Ibrani. Ada sedikit perbedaan, tetapi semangat spiritnya sama, ya. Supaya semua orang lain mencari Tuhan, bahkan bangsa-bangsa yang nama di atasnya namaku disebut, ya, menyebut nama Tuhan. Ya, itu adalah hal yang dinantikan oleh Tuhan, menyebut nama Dia. Ya. Di dalam Kristus menyebut nama Tuhan, berarti apa? Mengasosiasikan dirinya sebagai umat Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, Yakobus mengatakan, jangan mempersulit. Jangan mempersulit. Ya. Apa yang dimaksud dengan mempersulit? Dengan berbagai banyak ritual, salah satunya adalah sunat. Ya. Dan begitu banyak aturan di dalam perjanjian lama yang harus ditaati. Tetapi Yakobus tidak berdiri sampai di situ. Yakobus tetap menekankan kekudusan hidup. Ya. Ya. Ayat 20-21 dikatakan, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari hal-hal yang telah dicemarkan berhala-berhala. Dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ya. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota dan dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Nah, saudara-saudara sekalian, tanda dari kekudusan, ya, Yakobus orangnya cukup praktis, ya, bukan cukup, sangat praktis, gitu ya. Dia mengatakan jaga kekudusan hidup dengan cara yang demikian. Makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, ya. Kenapa sebenarnya makanan dipersembahkan berhala tetap makanan, gitu ya, makanan. Paulus punya pertimbangan yang lain. Nanti kalau di 1 Korintus gitu ya, membaca, suatu saat kalau saudara ngundang lagi saya akan bahas tentang itu, ya. Tetapi bagi orang Yahudi makan makanan yang dipersembahkan berhala itu no sama sekali, ya. Bahkan di luar Palestina, ya, di kota-kota yang lain mereka tidak akan makan makanan dipersembahkan berhala, ya. Dan itu menjadi kesepakatan. Ya, kesepakatan. Nah, yang agak penting percabulan. Nah, saudara-saudara sekalian, orang Helenis itu masalah percabulan itu sangat bebas. Ya. Sauna itu dari dulu sudah ada di situ. Ya. Tempat pijat-pijat itu sudah ada. Ya. Di kota-kota Helenis, ya, sebelah perpustakaan, ada perpustakaan kota, sebelahnya itu ada jalan pintas ke sauna dan tempat pijit. Nah, semua orang-orang kota kalau berinteraksi sosial, habis baca diskusi mengenai itu, kemudian
masuk ke sauna sambil ngobrol gitu. Kemudian dipijit oleh oleh hamba-hamba di situ. Dan kadang-kadang juga berlanjut dengan hubungan seks gitu. Itu sebabnya mengenai percabulan tersebut mendapat penekanan, dan Paulus dalam surat-suratnya sangat menekankan jauhi itu percabulan. Ya. Mengenai darah juga, ya, darah. Orang Chinese suka makan darah sih gitu ya. Tetapi ada pemikiran mengenai darah, karena darah itu diidentikan dengan kehidupan. Nah, saudara-saudara, Yakobus mewakili orang-orang Yahudi pada zaman itu, ya. Oke, tidak dipersulit, tetapi ada hal yang coba kita sepakati supaya ada kesatuan antara umat Yahudi yang percaya dan umat non-Yahudi yang percaya. Ya. Ada ikatan, ada koinonianya, ya. Sehingga Sehingga bisa makan satu meja gitu. Bisa makan satu meja. Coba bayangkan kalau orang-orang orang Yahudi kayak gitu, makan kayak gitu. Oke, kita makan sama-sama gitu. Tiba-tiba yang Yahudi itu nggak boleh makan darah kan? Ya. Kemudian yang non Yahudinya seperti orang Batak kayak gitu, ya. Pakai makan saksang ya. Darah gitu. Orang Yahudi nggak bisa makan lah gitu, ya. Nah, sebagai suatu tanda kesatuan, ya, bisa ada table fellowship dengan itu, ya. Hal itu perlu dijaga. Nah, saudara-saudara sekalian, ini yang Yakobus, dan itu tampaknya bisa diterima jalan tengah, ya, jalan tengah, ya. Bahwa keselamatan itu berdasarkan dengan iman, sehingga Injil itu bisa diberitakan kepada semua bangsa. Ya. Ada bagian daripada hukum Taurat ternyata tetap bisa diaplikasikan, ya, sebagai spirit bagian daripada disiplin rohani. Nah, ini menjadi penting, ya, di dalam kita memahami kekristenan dan memahami tulisan Paulus dan tulisan Yakobus. Ya. Selanjutnya, terakhir. Slide selanjutnya. Ya. Kalau saudara baca keputusan, akhirnya mereka menulis surat, ya, kepada jemaat-jemaat di luar Palestina, ya, yang kebanyakan adalah non-Yahudi, ya. Ada dua penekanan di situ. Satu, anugerah keselamatan di dalam Kristus yang patut diberitakan. Jemaat di sana didorong. Oke, kamu beritakan, ya harus gitu ya. Nah, beritakanlah ya. Kemudian mereka tidak diharuskan untuk untuk disunat, untuk menjadi bagian daripada orang Yahudi. Karena apa? Karena tenda umat Tuhan itu diperbesar, diperluas. Tidak hanya mencakup orang Yahudi, ya, tetapi di luar Yahudi. Kalau orang Yahudi dalam visi Yesaya, setiap orang bangsa lain datang ke Yerusalem masuk bait Allah. Tetapi dalam teologi Paulus, ya, eklesia, gereja adalah bait Allah. Dan eklesia itu ada di Korintus, di Efesus, di Filipi, ya, di mana-mana, ya. Tidak hanya terkonsentrasi di bait Allah Yerusalem, ya. Setiap kita berkumpul semuanya, itulah eklesia, itulah gereja Tuhan, ya. Tidak perlu lagi berziarah ke Yerusalem, walaupun cukup banyak juga dari orang Kristen suka ke tur wisata ya ke Yerusalem, ya. Nah, tapi tidak harus, saudara-saudara sekalian, ya. Di sini eklesia, di sini bait Allah, ya. Tapi saudara-saudara, dalam Kristus semua dipanggil untuk beribadah dimanapun. Ini adalah suatu hal yang luar biasa.
Yang kedua, kebebasan disertai hidup kudus yang bertanggung jawab. Nah ini agak sedikit ini, kembali lagi saya balik kepada apa, banyak orang memahami Paulus gitu ya Pak. Ya. Keselamatan itu berdasarkan atas iman kepada Kristus Yesus. Tok, tep gitu. Sola fide. Hanya berdasarkan iman. Apakah terjadi perubahan hidup? Paulus terus terang saja membuang Taurat Musa dalam surat-suratnya. Tapi Paulus mengintroduce sesuatu disiplin rohani, yaitu mati bersama dengan Kristus dan bangkit bersama dengan Dia. Ya. Paulus mengatakan, kalian tidak perlu ikuti hukum Taurat. Tetapi mari Injil tidak hanya berita untuk dipercaya, tapi berita yang untuk dihidupi. Di dalam Injil kita mendengar bahwa Yesus mati dan Yesus bangkit. Mari kita baca Galatia pasal yang kedua. Ini ayat yang sangat terkenal. Ayat 19, 20, 21. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Sebab aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak anugerah Allah, sebab sekiranya ada pembenaran melalui hukum Taurat, sia-sialah kematian Kristus. Ya. Tidak perlu ikut Taurat, tetapi apa? Mati dan bangkit bersama Kristus. Mati terhadap dosa dan hidup seperti Kristus, saudara-saudara sekalian. Hidup penuh dengan kasih di dalam Kristus Yesus. Paham? Ya? Dalam kesempatan yang lain, di Roma pasal 6, ya, Paulus memakai metafora baptisan. Ya. Jika demikian, apa yang boleh kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah anugerah itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus Yesus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dengan hidup yang baru. Nah, itu bahasa pertobatan Paulus. Ya. Jadi iman itu di dalam iman kita dipersatukan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Dalam bahasa Markus, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya, mari kita baca Markus pasal 1 ayat 15. Ya. Katanya, saatnya telah genap,
kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi ada percaya, ada pertobatan. Dalam bahasa Paulus, percaya dan dipersatukan dengan Kristus, mati terhadap dosa, hidup bagi dan di dalam Kristus. Bagaimana dengan bahasa daripada Yakobus? Nah, kita baca Yakobus pasal yang kedua. Ya. Ayat 14. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Demikian halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati, tidak efektif. Saudara-saudara sekalian, ya, gereja mula-mula mengatakan percaya pada Tuhan Yesus, menerima keselamatan, tidak perlu ditambah dengan disunat, tidak perlu tambah dengan mengikuti semua aturan Taurat, tetapi jelas bahwa perbuatan itu adalah bagian daripada iman. Satu paket. Nah, ini adalah berita baik. Satu sisi bahwa tidak semua umat kita tidak perlu jadi jadi umat Yahudi, tetapi di sisi lain kita perlu menekankan di dalam setiap pemberitaan Injil, ya. Percaya pada Yesus, tapi saudara harus bertobat. Saudara perlu berubah. Ya. Dosa lama saudara Yesus yang tanggung. Tetapi Anda perlu bertobat, perlu berubah. Perlu dikuduskan. Perlu mengalami transformasi hidup. Hanya dengan demikian, ya, keadilan Allah itu nyata. Ya. Hanya dengan demikian, nama Tuhan itu tidak dipermalukan. Kadang-kadang kita rada malu juga kan gitu. Orang itu diselamatkan enggak ya? Dikatakan beriman ya beriman gitu. Tapi hidupnya gila tuh ya. Orang non Kristen aja geleng-geleng kepala. Iman mati ya. Tetapi bau busuk itu. Bau busuk itu di dalam bisnis mereka yang ditangani. Oh, kalau jadi rekanan bisnis sama dia, ngerilah. Gua bisa dimakan tuh. Mengerikan. Ya. Jadi teman bisa dikhianati. Jadi kalau hidup tetangga sama dia, waduh. Nah, saudara-saudara sekalian, ini yang kita yang ingin saya sampaikan. Mari saudara-saudara sekalian, ya, dari sidang di Yerusalem, sidang yang pertama tersebut, kita melihat bagaimana anugerah Tuhan itu dibukakan secara luar biasa. Keselamatan yang seharusnya hanya dinikmati orang Yahudi, bangsa Yahudi atas dasar perjanjian dengan Abraham dan perjanjian Sinai, dibukakan semua bangsa. Dan kita masuk bagian daripada umat Allah. Ya. Taurat Musa disingkirkan, tetapi Injil Yesus Kristus yang kita beritakan juga menjadi Tidak hanya Injil yang untuk dipercaya,
tapi Injil yang untuk dihidupi ya dalam kehidupan kita. Ketika orang melihat kita, dia melihat Kristus yang mengasihi mereka. Dan ini adalah kesaksian yang dinanti-nantikan oleh dunia. Ketika semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu menghidupkan Kristus di dalam diri mereka. Dan mereka merasa bagaimana Kristus itu sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong jemaat-Mu tempat ini, dan Tuhan tolong kami sekalian. Supaya tidak hanya kami percaya, beriman pada Injil yang Yesus Kristus yang diberitakan kepada kami, tetapi kami menghidupinya di dalam kehidupan kami, sehingga terjadi pertobatan yang nyata, dan keluarga kami dapat melihat dan merasakannya. Teman-teman kami dapat melihat dan merasakannya. Kolega kami dapat melihat dan merasakannya. Bahkan semua orang bersentuhan dalam hidup kami dapat melihat dan merasakannya, betapa baiknya Tuhan, betapa cintanya Kristus bagi kami dan bagi buat semua orang. Dan ini akan menarik perhatian. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong gereja ini di dalam pemberitaan Injil ini. Biarlah sungguh-sungguh melalui kehidupan jemaat ini, melalui misi yang dijalankan oleh gereja ini, Kristus sungguh nyata. Dan biarlah ini menarik semua orang yang rindu memanggil nama Tuhan.